Lanjut. Lanjut dong. Oke, Lanjut. ini free talk ya. Kalau gue bikin temanya tuh ini tuh namanya free talk, Pak. Channel saya tuh free talk. Jadi ngomong bebas. Tapi masih ngelanjutin di episode sebelumnya. Nah, ya. Episode sebelumnya itu kita terakhir ditutup dengan kata apa tadi teh, bereproduksilah dengan bijak. Nah. Kenapa? Ya, saya dapat itu dari Guru Gembul dan saya pribadi setelah berpikir gitu ya, sepakat. Karena menurut data yang diuraikan sama Guru Gembul itu bahwa secara ilmiah dunia itu bakalan kiamat. Out of source gitulah istilah bahasa Inggrisnya. Jadi udah nggak ada sumber daya alam di tahun di bawah 2100 kalau tidak salah. Karena pertumbuhan manusia per tahun di dunia itu sebanyak negara Thailand. Per tahun? Per tahun. Thailand tuh berapa juta gitu ya. Nah itu per tahun tuh di dunia tuh nambah segitu. Kalau terus-terusan kayak gini tanpa ada perubahan yang signifikan, ya itu kayak di film Mad Max yang susah air, atau kayak di Waterworld mungkin yang hidupnya di air full, nggak ada pulau gitu kan. Nah ini tuh secara ilmiah, bukan kiamat yang kalau secara agama kan hancur dunia dan segala macam ya. Tapi kalau secara ilmiah mungkin ya itu tadi bahasanya out of source gitu kan, nggak ada sumber daya alam, susah air, susah udara bersih susah, gitu, air bersih susah, mungkin kayak gitu Pak. Makanya di Guru Gembul bilang kayak gitu. Nah menurut Bapak gimana nih? Saya mau lebih ke nanya ini dulu deh. Kalau misalkan kelahirannya sebanyak penduduk Thailand, kematiannya ya? Ya itu. Saya juga belum tahu. Tapi mungkin yang udah dipaparin sama si guru itu mungkin udah dihitung dengan kematiannya, mungkin bisa jadi. Kalian yang dengerin coba dicek juga ya. Nah, kalau anggaplah seperti itu gimana Pak menurut Bapak? Apa yang harus dilakukan? Ngatur ini sih pasti, ngatur penggunaan sumber dayanya sih. Iya kan? Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi maksudnya teh. Ya apa mau kayak Genghis Khan yang nyampe ngebantai sampai ozon aja kan bersih sekali gitu kan. Thanos ya, real Thanos real life tuh Genghis Khan Genghis Khan dia tuh membantai banyak orang nyampe atmosfer tuh bersih selama beberapa tahun tuh gitu kan, saking berkurangnya sekali gitu maksudnya teh. Ya otomatis kan dari situ juga sumber daya bakal melimpah buat semua orang ya. Tapi kalau kayaknya nggak humanistik banget cara gitu. Perbedaannya dengan Thanos gitu ya. Kalau bisa dibantai, Thanos juga di film yang ininya ada tulisan Thanos was right tuh Iya ada, itu kan jadi salah satu yang ininya. Iya. Kayak ya apa teori konspirasinya kan. Kayak COVID gitu kan. Segala itu. Tapi kita coba balik ke reality yang lebih humanistik ya. Lebih humanistik nih. Berarti kan harus penggunaan sumber dayanya tuh hati-hati sekali supaya mungkin cukup atau gimana. Sumber daya yang bakal habis dalam waktu dekat masih air malah. Air. Di Bandung itu kata Guru Gembul di beberapa videonya tuh bilang bahkan di Bandung tahun keberapa gitu ya, beberapa puluh tahun dari sekarang kalau memang kayak gini bakalan susah air bersih. Air bersih. Nanti saya cari lagi videonya, dimasukin deh di komentar. Ya. Kalau misalkan soal air, kenapa nggak dipurify? Nah itu belum, kalau saya pribadi ya belum cari tahu sebenarnya kenapa nggak dipurify. Cuman kalau berdasarkan data kan emang air di dunia tuh yang bersih ya, emang segitu-gitu aja, nggak bertambah berkurang sebenarnya. Kan udah dipurify dari alam kan, yang ke laut terus balik lagi jadi awan hujan dan segala macam lah. Tapi karena di hulunya udah banyak kotor gitu dan lain-lain gitu kan ya, jadinya bakalan berkurang malah yang bersihnya tuh gitu. Ya udah berarti penggunaan air dikurangi buat yang bersih. Nanti gini, kita pakai kalau masalahnya ini mah di Singapura itu air yang bukan untuk dikonsumsi itu tuh hasil dari daur ulang di sana tuh air laut, air kotor apa segala macam tuh didaur ulang dengan sedemikian rupa biar bisa dipakai lagi, tapi
bukan untuk dikonsumsi. Oh, Bukan. Kita kan gini, air kalau ngomongin air bersih di Bandung, orang-orang pakai air tuh buat apa sih? Sebetulnya buat pakai air bersih itu buat mandi, buat cuci. Pun di beberapa tempat air buat mandi, air buat cuci, air buat minum tuh air itu juga sebetulnya kan. Nah, kalau misalkan kebiasaan ini sedikit diubah, kita ngikutin yang di Singapura, apa negara kecil tapi bisa semaju dan sekaya itu gitu kan. Ya udah, Ciliwung tuh bersihkan biar bisa dipakai, minimal bisa pakai buat mandi dan kumur-kumur deh. Iya benar gitu. Jadi, selama nggak diminum, nggak dikonsumsi mah ya harusnya bisa ulang secara cepat lah gitu kan. Kalau pakai alam mah kan udah pasti bersih gitu kan ya. Bersih itu mah. Nah, kayak kita belajar IPA dulu kan, walaupun saya prosesnya lupa lagi sebenarnya itu. Apa namanya, gini apa namanya, udah dari laut jadi apa itu teh, apa namanya, siklus apa gitu, saya lupa tuh, ada istilahnya. Salah, itu ke bahasa Inggris. Saya lupa deh, salah. Jadi kalau pakai kecerdasan lah istilahnya, kecerdasan manusia kan bisa dipercepat proses itu sehingga manusia teh nggak kekurangan. Terus sejalan juga saya tuh dapat informasi dari Felix Xiao, baik lagi referensi saya sedikit sih kalau terkait yang ke human, tapi kalau yang memang ke agamais banget mah referensi saya tuh Ustadz Khalid Basalamah, banyak Adi Hidayat dan lain-lain lah. Termasuk sama siapa yang suaranya lemah lembut teh? Basalamah juga kan. Hanan Ataki. Hanan Ataki. Tuh kan itu adem gitu kan ya kalau lagi galau gitu kan. Benar, Hanan Ataki mah dia pangsa pasarnya orang-orang muda yang galau. Gitu. Butuh tempat pulang kembali. Nah, carilah beliau. Iya. Carilah beliau. Nah, berdasarkan si Ustadz Felix katanya ya, menurut Ustadz Felix dan ya dia juga berdasarkan mungkin yang udah dia pelajari terkait Islam, bahwa Islam itu mengatur juga untuk kehidupan masyarakat banyak tuh. Jadi manusia itu atau dalam sebuah negara itu secara individu, per individu tidak boleh menguasai titik-titik riskan. Contoh, ya, contoh misalkan sungai, alam, misalkan kayak yang sekarang lagi rame kan, nikel, batu bara, itu tuh tidak boleh dimiliki oleh individu. Jadi sekaya-kayanya individu udah bakalan segitu. Individu tuh misalkan boleh dagang, boleh ya apalah kayak masyarakat di kita di pinggiran gitu kan ya. Tapi kalau udah mencakup kemaslahatannya banyak, itu tuh harus ada yang mengontrol lagi, misalkan oleh masyarakat, oleh society. Nanti ada lagi tahapan atau kekayaan alam yang boleh dimiliki secara personal. Dimiliki nggak boleh Pak kalau kekayaan alam itu sama sekali. Sungai, jalan yang kayak gitu katanya nggak boleh. Nah, kata Islam katanya di Ustadz Felix gitu kan ya, makanya itu banyak kan kayak pertambangan milik siapa katanya kan gitu katanya. Terus yang batu nikel sekarang kan katanya gitu kan milik siapa. Nah, itu teh per individu. Nah, kenapa jadi kondisinya kayak gitu? Karena ya itu tidak sesuai dengan syariat agama Islam, kata Ustadz Felix itu begitu yang saya dapat. Dan setelah saya pikir lagi sendiri, memang bagusnya sih kayak gitu, jadi merata sebenarnya ya sebenarnya. Cuman tipis sekali, bergesekan sekali dengan komunisme mungkin. Saya takut bilang itu. Saya mau bilang itu tapi takut. Tapi nggak tahu ya, ini opini pribadi aja ya guys ya, jangan terlalu dipercaya. Pokoknya ragukan semua yang kita bicarakan. Cuman Islam itu memang dekat dengan komunis. Asli, saya tuh berpikir kayak gitu dan takut buat bilang, jujur aja. Tapi coba deh buat yang dengerin dicek ulang, bener gak sih? Coba argumennya apa gitu ya, kita diskusi lah gitu ya. Bener gak sih? Kita harus belajar dulu juga sih. Cuman ini mah opini pribadi ya, pemikiran pribadi mungkin gitu ya. Tapi dengan cara itu sebenarnya sumber daya alam gitu kan ya, kekayaan dunia tuh bakalan stabil gitu loh. Kalau dengan cara itu saya mikirnya gitu ya, karena nggak ada yang melanggar gitu, nggak ada, dalam artian nggak ada yang serakah lah gitu. Kalau gitu mah ketimpangannya akan sedikit tipis lah. Sekarang kan gitu. Jauh sekali kita juga emang harus cari tahu sih cara Islam mengatur masyarakat banyak gitu ya, menurut Al-Quran dan hadis itu gimana. Emang saya juga belum dapat tuh sebenarnya.
kayak yang Ustadz Ferik bilang itu tuh dapat dari mana gitu. Cuman emang dia tuh di beberapa podcast tuh ngomong kayak gitu. Jadi ada misalkan kayak tambang tuh jangan dimiliki sama individu karena itu untuk kemaslahatan bersama katanya begitu. Kayak sekarang kita ambil contoh itu deh. Maksudnya kan saya belum paham kalau secara gamblangnya Islam mengatur sumber daya itu kayak gimana. Cuman kalau misalkan Islam melarang individu memiliki sumber daya alam tertentu kayak tambang gitu kan, sungai dan segala macam, harusnya dimiliki oleh siapa? Sama orang banyak. Jadi buat kemaslahatan banyak ini Pak. Nah, saya mah lebih mikir gimana kalau misalkan yang kayak begitu tuh bukan dimiliki sama individu tapi dimiliki sama negara. Nanti yang ngatur nih gitu kan. Dia pengelolaannya kayak gimana, hasilnya buat apa. Jadi nate cik saya mah gitu kan. Tapi mirip Cina ya. Memang komunis kan jatuhnya. Komunis dan nanti kekayaan orang-orang pasti akan terbatas di sektor-sektor yang bukan ke arah situ gitu. Pasti dagang sih, pasti banyak kan, yakin saya pasti dagang sih. Misalkan gini, oke, tambang batu bara deh yang banyak dimiliki sama sekarang individu kan, diambil alih buat negara, diambil alih oleh negara, dikelola oleh negara, keuntungannya dikembalikan ke masyarakat. Dibagi rata nih, buat apa misalkan kita ambil contoh buat infrastruktur pembangunan jalan yang selama ini pembangunan jalan diambil dari pajak karena ada BUMN yang dibalikan yang hasilnya dikembalikan ke masyarakat gitu kan, pajak auto berkurang pajak auto berkurang, kesejahteraan rakyat meningkat, pastilah itu baru cuma di infrastruktur doang. Kalau misalkan dikasih buat kesehatan, buat pendidikan, apalagi guru nih, gaji guru Indonesia ya Allah, ya Allah, itu udah diwakili Pak. Itu tuh sounding sama guru-guru udah sounding karena memang dia bukan guru PNS, dia honorer kayak kita. Dia menolak buat jadi PNS. Pas itu kalau ditanya, Anda kerjanya apa gitu kan? Oh saya mah nggak ada kerjaan utama kata saya itu gitu. Nggak ada, saya mah nulis, sampingan saya nulis, sampingan saya ngojol, sampingan saya ngajar. Nah itu kalau utamanya nggak ada, saya nggak ada utama. Soalnya gimana ya kalau orang yang ketika nanya kerjaan kamu utamanya apa, kan berharapnya gaji utama itu gede ya, gaji sampingan. Tapi kalau misalkan apa sih malah sama nggak beda jauh gitu kan, nggak bisa disebut utama juga. Iya juga. Cuman jadi gimana ya? Kadang jadi mikirnya kalau ditabrakan lagi dengan tadi apa yang di awal kita bilang bahwa dunia itu bakalan hancur berdasarkan secara ilmiah itu, anggaplah gitu ya, orang-orang anggaplah di Indonesia gitu ya mengkontrol sumber daya alam dan lain-lain, kekayaan itu dan lain-lain itu setara gitu, seimbang gitu. Apakah tetap gitu si sumber daya alam itu bakalan habis gitu? Habis juga gitu. Pasti gitu, cuman gini, pengelolaan yang baik itu bukan mengatasi bukan supaya nggak habis kata saya mah, tapi delay, menunda ya, kalau misalkan tadi di bawah 2100 Indonesia atau dunia gitu kan bakal kiamat secara ilmiah, seenggaknya 2200 deh gitu. Gitu deh gitu. Jadi lebih ke menunda, pasti bakal habis juga. Apa-apa teh. Matahari aja bisa padam. Oh iya benar ya. So, apa pasti padam. Cuman maksudnya teh ya aware-nya tuh mungkin di saat-saat ini, di tahun-tahun ini, di abad ini, lebih tepatnya aware-nya tuh ya ayo gitu kan perbaiki kebiasaannya biar mungkin anak cucu kita yang ke depan nanti, di masa depan nanti, mereka masih bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Iya, itu benar-benar tuh. Setidaknya menunda lah gitu. Kalau apa sih nggak akan pasti habis, cek saya yakin. Cuman jatuhnya jadi nanti kiamatnya ya kiamat yang kata agama yang dunianya hancur. Ya, gitu. Sampai sana lah gitu. Nah, sampai minimal deh. Kan bisa jadi kalau ilmiah mah, oke lah manusia jadi habis punah gitu ya. Kita pada mati kan bisa jadi setelahnya ada lagi manusia kayak kita sebenarnya, mungkin bukan manusia tapi ada makhluk lain mungkin yang kayak kita gitu kan, karena dunianya udah
bersih lagi gitu kan, ada lagi dinosaurus sebenarnya. Ya, Bisa jadi ini kan. kalau kita ngomongin kiamat ya Pak, ini mah lebih spesifik ke kiamat deh. Kiamat menurut Islam tuh kan banyak fasenya. Saya dulu tuh mikir fasenya tuh kayaknya bentar deh, kayak sebulan atau 2 bulan, seminggu atau 2 minggu. Ternyata panjang, ternyata panjang, nyampe ratusan tahun gitu, nyampe ke nanti si dunia alam semesta hancur lebur, tapi bener-bener tuh butuh nyampe ratusan tahun. Kalau misalkan ternyata ya, kita ambil deh ilmiahnya gitu kan. Kalau misalkan nanti di tahun 2000, di bawah 2100 itu hancur dunia, kiamat secara ilmiah, kata saya mah itu lebih ke Fasenya dah. fase kiamat secara agama nih nantinya teh. Karena ketika ini ketika memang betul gitu kan hancur nih, habis itu teh pasti berkurang karena muncul Ya'juj Ma'juj yang tadi Bapak bilang, pasti akan ada ini baru atau ini makhluk lain, sejalan sama yang Genghis Khan dan Thanos. Pembantaian dulu nih buat bersih. Cuman mungkin yang pelakunya ya bukan manusia tapi alam itu sendiri. Iya, gitu kan. tapi nanti jadi nyambung kayak sebenarnya kayak tanaman itu juga ngomong, tanaman itu bertasbih, makhluk-makhluk lain yang Allah ciptain itu bertasbih katanya kan gitu. Ya berarti sejalan bahwa karakter Thanos sebenarnya dunia itu sendiri. Iya. Yang bikin jadi rusak kan kita, tapi mereka nggak terima, dunia nggak terima, dibedasakanlah kita dengan kekurangan sumber daya alam dan apa gitu. Aduh, banyak anekdot soal ke arah lingkungan sih ya. Kalau gitu mah kayak ada emak-emak yang buang sampah ke sungai, terus ketika banjir nyalahin pemerintah gimana sih? Lah, kebiasaan Anda buang sampah gimana dulu? Maksudnya kebiasaan dulu, alam mah dari dulu juga mengembalikan apa yang manusia berikan. Nah, benar. Masalahnya itu. Bahkan kalau ngomongin fase ya, Guru Gembul tuh yang ngeklaim bahwa Dajjal tuh sebenarnya udah turun. Aduh, bener Pak, ada di kontennya dia. Dia ngeklaim kalau Dajjal tuh udah turun. Cuman mungkin secara apa disebutnya? Secara majas lah. Secara apa disebutnya? Hiperbola kayak gitu teh. Ya majas. Ya majas kan. Majas. Ya secara bukan literal lah. Ya. Aja secara apa tuh simbolis lah mungkin, karena banyak orang yang ya, begitu gitu kan. Karena gini, saya tuh kalau ngomongin Dajjal tuh baca beberapa literasi yang beneran ya, maksudnya teh bukan turun, hati-hati. Dajjal tuh bukan turun Pak, keluar atau muncul. Artinya bahasanya? Iya, secara bahasa Arabnya tuh bukan diturunkan, tapi dikeluarkan atau dimunculkan, keluar atau muncul. Artinya apa? Dajjal tuh sebenarnya nggak kemana-mana, ada di dunia, sudah ada di dunia. Cuman Allah menyembunyikan. Ketika waktunya yang tepat nanti dikeluarkan maksudnya. Jadi bukan diturunkan. Kalau misalkan terus gini, teori konspirasinya tuh Dajjal tuh banyak ulama dan buku yang saya baca tuh mempertanyakan sosok Dajjal itu sendiri, gitu kan? Karena ini masih kalau lihat dari hadis dan segala macam tuh kan bentuk itu fisik sosok manusia bermata satu dengan ada tulisan kafaro gitu kan. Tapi ada beberapa ulama dan buku yang saya baca juga, Dajjal itu bukan manusia, Dajjal itu konsep. Dajjal itu konsep, ada yang bilang kayak gitu. Cuman metaforanya digambarkan seperti manusia. Nah gitu loh. Karena terus saya tuh kan jadi mikir akhirnya tuh sedikit bertabrakan, sebetulnya Dajjal itu manusia atau konsep sih? Gitu kan. Terus akhirnya karena belum nemu jawaban yang pas gitu kan buat saya pribadi ya. Akhirnya saya belajar nyari tahu dua-duanya, Dajjal secara konsep gimana, Dajjal secara manusia gimana. Kalau secara manusia udah pada tahu semualah, yakin saya mah. Tapi Dajjal secara konsepnya gimana? Gitu kan. Kenapa digambarkan sebagai manusia? Saya mah lebih melihatnya kerusakan moral besar-besaran. Gitu kan. Kerusakan moral besar-besaran. Dibilangnya itu kiamat tidak akan terjadi sampai seorang pembantu melahirkan anak dari majikannya. Sekarang banyak. Perzinahan di mana-mana banyak sekarang. Itu tuh sudah manifestasi Dajjal. Itu teh, gitu kan. Terus yang bilang surganya Dajjal itu nerakanya manusia gitu kan. Orang-orang jujur sekarang. Iya, benar. Nerakanya di dunia weh. Habis-habisan
Siapa? Bener. Anies Baswedan. Iya. Gitu kan, nyampe kehilangan matanya satu gitu kan. Itu kan buat dia dunia ini ya neraka karena jadi orang jujur. Iya. Tapi buat orang-orang yang menutup-nutupi korupsi, gitu kan, ikut andil di korupsi, gitu kan, nerakanya nanti surganya di dunia ini, gitu. Saya tuh jadi mikir, jadi nanti sebetulnya tuh Dajjal itu antara manifestasi, gitu kan, ya, konsep secara konsep atau secara sosok nih, gitu kan. Karena yang saya hadapi sekarang itu bukan sosok, memang konsep yang terstruktur jatuh nanti. Karena dia nyampe bilang kalau misalnya kamu ketemu Dajjal, lari. Kalau misalnya saya ketemu dengan konsep yang Dajjal, berarti kan harus lari menurut hadisnya ya kan. Larinya kemana? Berarti lari ke tempat yang tidak ada Dajjalnya. Berarti yang punya sistem yang lebih baik daripada tempat yang sedang saya tempati sekarang. Tetap honorer. Ya. misal guys, misal. Gimana? Jadi nanti yang dimaksudkan sama Pak Guru mungkin itu ya. Iya. Secara konsepnya karena konsep. Emang benar. Kerusakan moralnya memang habis-habisan parah gitu maksudnya. Benar. Sekarang teh gitu. Ada meme yang karena saya anak Twitter juga sedikit aktif di Twitter. Apa sih pembantu yang hamil sama anak yang hamil sama majikan atau pembantu yang dipakai sama majikan itu kayak hal yang biasa aja maksudnya teh. Jadi ini kan terus ya berapa banyak sih gitu kan hotel yang murah di bawah 100.000, di bawah 200.000 gitu kan yang bebas bawa pasangan, apartemen apalagi gitu kan, itu kan per jam lagi, itu kan per jam lagi, maksud itu kan praktek perzinahan yang terbuka gitu, karena diiklankan di mana-mana, terus orang kita kalau misalkan mau mesen juga kan Enggak ditanya kamu tidur sama siapa itu, ini kamu siapa gitu maksudnya. Ya meskipun untungnya sih beberapa pihak memang bikin sistem yang syariah. Kamu nggak bisa nih ngenar kalau ada kartu nikahnya, gitu. Maksudnya kan ada. Cuman ada yang gitu. Ada kok jadi saya yang lebih ahli ya. Wah kacau sekali. Ini kirain cewek nggak ada, kalau hotel mah bener deh. Kalau hotel yang syariah ada, beberapa ada, alhamdulillahnya ya, sedikit aware, mungkin pemiliknya alhamdulillah sedikit aware. Tapi yang cuman asal untung doang banyak, masalahnya itu. Yang saya tahu cuman kosan khusus putri, ya udah gitu aja. Kalau hotel harus ada syariah, aduh nggak kebayang. Ada. Karena hotel tuh kalau di pikiran saya ya udah disama dengankan hal negatif kebanyakan gitu. Ya biliar lah, permainan biliar ya kan, masih banyak nih kita mah mikirnya biliar teh identik dengan minum alkohol gitu kan, cewek-cewek yang gitu. Walaupun sekarang udah berubah, memang nggak semuanya lah. Saya nggak bilang jadi bersih, tapi nggak semuanya. Ada juga yang benar. Wah. Ini kalau ngomongin ini bener deh, jadi hidup tuh pesimis jatuhnya ya. Iya. Untuk hidup lebih lama tuh pesimis gitu, jadi karena kayak ngebahas kalau pendidikan juga sama gitu. Sistemnya yang udah bobrok sekali gitu kan ya. Kalau kita teh mikirinnya nilai, padahal ketika sekolahnya udah beres, mau kerja dilihatnya kadang orang dalamnya gitu. Jadi orang yang pintar, orang yang jujur teh memang ya itu tadi. Capek sekali kita tangan kanan yang katanya neraka pada surga, yang surga katanya neraka, tangan Dajjal kan. Ya itu emang secara konsep udah terjadi. Kalau misalnya ngomongin ke arah pendidikan, aduh udah capek sekali kita sebagai guru honorer, Pak. Maksudnya saya tuh banyak tertampar juga tuh sama Pak Guru tuh, karena memang menyuarakan salah satunya kan. Sehingga saya balik berpikir gimana caranya biar anak tuh ya sesuai dengan zaman gitu, tapi tidak melenceng gitu, yang susah tuh. Jadinya tuh ya, karena saya tuh guru honorer gitu, harusnya guru-guru yang udah ini kan ya. Kalau honorer mah apa tuh kan kadang gitu, tapi tetap gitu hati kecil saya mah pengen gitu. Makanya udah paling bagus kayaknya banyak duit bikin sekolah. Iya. Walaupun jatuhnya lesan gitu ya jatuhnya. Cuma lebih ke yang paling kumanya, yang paling disayangkan dari pendidikan Indonesia itu yang
terlalu ke arah baku kayak gini. Apa yang harus bisa atau dimampukan dikuasai oleh orang-orang yang di daerah kota-kota besar, misalkan ya kita sebutlah Pulau Jawa, karena kita kan Java sentris sekali ini gitu kan, dengan orang-orang yang tinggal di timur sana, di Papua misalkan harus sama. Nah ini nggak bisa, nggak bisa nggak bisa. Yang namanya pendidikan mah, kata saya mah harus ngikutin demografinya ya, demografinya masing-masing. Kalau misalkan kita nih, kalau misalkan Anda tinggal di daerah pegunungan gitu kan, jangan ajarin anak Anda buat jadi nelayan. Iya, benar itu. Gak masuk Analoginya sesuai. Gak masuk gitu kan. Gimana caranya Anda nuntut orang-orang di Papua sana misalkan, atau orang-orang yang timur sana, atau orang-orang yang kurang tersentuh dengan pembangunan Indonesia nih, tapi harus punya skill yang sama. Gak bisa. Lebih baik kurikulum kembalikan ke daerahnya asalnya masing-masing aja. Anda butuh apa sih sebenarnya gitu? Anda butuh apa? Gitu, kalau misalkan nggak banyak turis sih jangan fokus di bahasa Inggris, kata saya mah. Fokus dulu ini gimana caranya buat bertani, gimana caranya supaya alam sumber daya alam di daerah tersebutnya bisa berlangsung sangat amat lama sekali, itu maksudnya tadi. Daripada ngajarin semuanya harus bisa kayak gini ya, nggak bisa, nggak masuk. Nggak masuk. Karena kalau saya emang dari awalnya mungkin dari atasnya juga udah salah konsep terkait pendidikan sih. Nah, itu konsep pendidikan tuh apa? Karena banyak sekali lah di sekitaran kita, di lingkungan kita, ketika kita nanya lulusannya satu, mikirnya cari kerja. Padahal kan konsep pendidikan malah sebaliknya menurut saya. Konsep pendidikan itu menurut saya gitu ya, dan mungkin menurut Pak Guru Gembul juga, kita belajar bukan cari kerja, tapi jadi yang terbaik agar kerjaan teh mencari kita. Sebenarnya konsep pendidikan tuh itu. Bukan harus jago matematika, enggak. Sebenarnya mah ya itu tadi, sesuai dengan omongan Bapak, harus sesuai dengan itu sebenarnya mah. Kalau kerjaan, saya kalau misalkan ngomongin soal kerjaan dan segala macam, kepala saya mah langsung penuh sama industri sih. Ya nanti jujur aja ini saya mah gitu kan. Sebetulnya kan padahal berkarya pun bisa disebut kerjaan ya. Sebetulnya mah gitu. Cuman kerjaan yang nyari kita itu seolah-olah lebih ke arah industri aja sih. Itu yang jadi nanti akhirnya tuh pendidikan tuh cuma mencetak, bukan ini kata-kata karyawan tuh jadi rancu loh. Kata saya mah nih, benar. Karyawan tuh dari kata karya dan uang, artinya orang yang berkarya. Saya lebih nyaman nyebut nanti pegawai. Nah, sekolah itu lebih mencetak pegawai daripada karyawan. Benar. Nanti. Karena mereka dituntut supaya patuh sama atasan, supaya kerjain kerjaan dengan betul gitu. Gitu kan, tidak dituntut supaya kreatif, tidak dituntut buat punya karya sendiri, tidak dituntut buat punya usaha sendiri. Itu yang disayangkan dari pendidikan sekarang teh. Padahal mah kalau misalnya gini, kurikulum yang kemarin tuh sama Pak Nadiem tuh Merdeka. Nah, saya mah lebih senang kurikulum Merdeka ketika otonomi sekolah tuh dikasih kebebasan untuk bikin kurikulum sendiri. Artinya sekolah dikasih kebebasan buat menentukan mana yang perlu dan mana yang tidak. Gitu. Saya mah lebih nyaman ke arah sana. Meskipun minusnya itu terjadi ketimpangan yang cukup signifikan gitu kan, karena tidak disamaratakan gitu. Cuman kita kembali ke daerahnya masing-masing gitu. Kalau ketimpangan di kota besar kayak gini gitu kan, sementara di desa kayak begini, ya karena kebutuhannya juga beda gitu maksudnya. Itu yang pengen lebih baik ya kalau misalkan nggak bisa diatur sama daerah, mungkin terlalu besar, mungkin terlalu PRT lah. Kalau sama nasional harus dicek satu-satu, atau sama provinsi dicek satu-satu, ya udah balikin lagi aja ke sekolah. So sekolah mau ngatur kayak gimana, nanti laporin ke dinas. Udah kayak gitu deh gitu. Jadi emang menurut saya mah ya emang harus ada dua sistem. Dalam artian gini, dikembalikannya otonomi daerah sekolah tadi, ya dia punya sekolah punya hak buat menentukan, tapi di sisi lain juga pemerintah mengasih standar untuk kebutuhan tertentu, misalkan gitu kan ya, mau yang ahli ini boleh, yang difasilitasi atau dibawahi oleh pemerintah. Jadi pemerintah bikin mungkin secara kasar mah sekolahnya buat yang khusus pemerintah ini,
Nah, sisanya untuk yang dari SD, mungkin SMP, SMA, ini atau enggak sistemnya kayak kuliah. Udah masuk kuliah itu tuh harus semuanya sama pemerintah menurut saya ya. Iya. Jadi semua kampus tuh di bawah pemerintah, kurikulumnya diatur sama pemerintah, tapi yang di bawah-bawahnya dari SD sampai SMA itu sama masing-masing daerah menurut saya begitu. Jadi anak tuh pada akhirnya bisa memilih ketika nanti gedenya mau jadi apa misalkan. Oh, berarti lebih ke standar dulu deh ya. Maksudnya pasang standar lulusan SD harus bisa minimal bisa Ya, apa, gitu ya. lulusan SMP minimal bisa apa, lulusan SMA minimal bisa Iya, apa. gitu. Ada satu atau dua gitu kan ya, nggak harus. Kalau kita kan dulu lah ngerasain UN. Iya. IPA kudu jago, bahasa Inggris Iya. kudu bagus. Ah, ya Allah capek. Saya tuh suka bilang gini ke anak murid itu. Karena murid saya itu pernah protes gini, Pak. Gimana? Kenapa sih muridnya harus bisa semuanya sementara gurunya aja yang ngajar beda-beda? Nah, itu kan. Jawaban saya begini. Bayanginnya adalah guru masing-masing guru mata pelajaran adalah bahan baku sayuran. Misalkan saya ngajar bahasa Inggris, saya mewakili wortel. Yang ngajar matematika mewakili kol, yang ngajar apa mewakili bawah semua macam. Sekarang masing-masing dari kalian, dari murid-murid saya itu adalah makanan, menu yang dihasilkan. Contoh, kamu mau bikin sop, berarti kamu harus bisa sedikitnya bahasa Inggris, sedikitnya matematika, sedikitnya apa gitu. Bahan-bahan sop, jadilah sop. Sementara temanmu, misalkan siswa yang lain, itu dia nggak mau bikin sop, dia mau jadi perkedel aja. Perkedel bahannya apa? Telur, terigu, kentang, nggak ada wortel. Artinya dia nggak perlu bahasa Inggris. Itu maksudnya gitu. Jadi daripada di kotak-kotakan, maksudnya kan kenapa tidak diceritahu bakatnya mereka di mana? Iya, gitu. Kalau yang wajib-wajib cukup asal dia bisa secara minimal aja lah. Gitu. Makanya bahasa Inggris saya aja tuh apal mah tuh penting gitu maksudnya. Itu maksudnya tuh emang gitu. Terus harus nyama. Harus nyama gitu. Harus nyama. Hai pemegang kebijakan ya, ini inspirasi dari rakyat gitu ya. Semoga didengar. Karena kan kalau di daerah mana tuh yang dari SD aja sudah diarahkan. Iya. Maksudnya kamu bakatnya di seni, ya kamu jangan belajar akademis. Iya. Fokus aja di seni, bisa-bisa gitu. Masalah. Jadi kalau kita tarik POV-nya gede banget. Ya pendidikan itu kan untuk apa disebutnya sih? Civilization teh. Peradaban. Kan pendidikan itu untuk menaikkan peradaban, sedangkan di peradaban itu enggak semuanya jago matematik meren. Enggak semuanya jago beragam juga kan. Iya, enggak jago ngomong meren. Kan beda-beda. Nah, maksud saya teh kenapa pendidikan teh enggak berdasarkan dari situ gitu POV-nya gitu. Kan Indonesia teh ada negara kepulauan maritim gitu kan ya, ada hutannya, peternakannya juga masih oke, alamnya juga gitu kan, pertambangan masih ada. Kenapa anak-anak teh gitu? Ya toh nanti kita mau jadi jack of all trade, bisa semua tapi nggak ada yang ahli. Gitu. Bisa suatu yang ahli. Tapi saya yakin gini, yang dengar kita ngomong nih, pasti argumennya kalau SD, SMP, SMA dituntut harus bisa semua, kan dikerucutkannya di kuliah. Kan sedikit dikerucutkannya yang sekarang di SMA. Iya, gitu kan. Iya sih, kalau ngomongin ke sana mah. Tapi masalahnya adalah setelah mereka kuliah dengan linier nih, misalkan. Dia, saya mah adalah ahli bahasa Inggris. Tapi dia nggak jadi guru. Saya mah lulusannya ekonomi, tapi dia nggak jadi ekonom, gitu kan jadi PR lagi ya sebetulnya mah. Yang lebih dipengenin itu adalah bisa nggak sih dari dini, kalau misalkan dari SD terlalu berlebihan, dari SMP deh mulai dicek ini bakat anak ke arah mana, gitu loh. Ini bakat anak ke arah mana. Kerjangan dari SMA kalau kata saya mah. Pun kalau misalkan sekarang nih argumennya ya nanti kan di kuliahan dikerucutkan. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa kuliah? Iya, itu tadi kan. Karena di sekolah yang kita ajar nih, maksudnya kan, yang kemarin lulus, hampir lebih dari setengahnya memilih untuk bekerja. Lulusan dari SMA langsung bekerja. Iya. Mereka tidak seberuntung
kita nih gitu kan Yang maksudnya kuliah gitu ya. entah mungkin dari dorongan orang tua, entah mungkin dari dorongan lingkungan yang memaksa mereka harus bekerja dan menyampingkan kuliahannya gitu maksudnya. Iya. Berarti kan sebetulnya mah ya udah daripada mikir-mikir capek-capek dia nanti dikerucutkannya di kuliah, ya udah dari dini lah. SMP misalkan. Iya. Wah, dia punya bakat di musik, ajarin dia musik habis-habisan. Misalkan arahin dia ke arah produser kah, ke arah jadi artis atau segala macam lah gitu. Karena buat jadi bagian peradaban tadi. Iya itu. Saya mah. Peradaban tuh kompleks, nggak semua orang harus jago matematik menurut saya kan gitu. Sederhana itulah pemikirannya. Ya, cuma dengan obrolan ini semoga aja para pemegang kebijakan gitu ya bisa ngedenger ya Pak ya. Amin. Semoga gitu. Nah, karena ayolah lihat negara lain yang kita sama Jepang tuh sama-sama hancur dulu tuh, sama-sama dari nol. Ya. Tapi kenapa Jepang bisa lebih itu? Karena apa? Tahu sendirilah jawabannya. Oke, itu aja. Udah 35 menit. Lumayan nih obrolan yang kedua ya. Podcast asik. Asik. Ya mungkin kedepannya kalian bisa dengerin terus di channel Dick James. Jangan lupa ya buat support terus. Buat kalian juga harus apa ya? Kita tuh ngebuka buat diskusi apa ya? Banget. Ya jadi di komentar, ayolah gitu kita diskusi. Bahkan kalau ketemu di Bandung, ayolah bari ngopi ya. Gas, gitu. gas. Gitu loh. Kita terbuka untuk diskusi. Jangan percaya 100% sama omongan kita. Ragukan obrolan kita ini. Kalian harus cari tahu sendiri. Itu aja. Bye-bye.